Puji Tuhan. Kita sudah ikuti jemaat kemarin, yaitu anak-anak mentaati orang tua di dalam Tuhan dan hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi ini. Puji Tuhan. Lalu kita akan lihat dalam ayatnya yang keempat. Kita akan baca sama-sama kalau kita sudah dapat. Dalam ayat 4 pasal 6 Efesus, kita baca sama-sama 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang giliran daripada bapak-bapak, firman Allah ini mengatakan, atau terjemahan yang lama disebutkan, bapak-bapak jangan menggusari anak-anakmu. Ya, menggusari atau di sini disebut jangan bangkitkan amarah. Ya. Apa maksud daripada ayat ini? Yaitu bukan berarti orang tua tidak boleh memarahi anaknya. Bila mana kalau anak itu ada kesalahan, ada kecerobohan, ada suatu perbuatan yang tidak baik, yang bisa merusak, atau orang tua harus menegur atau memarahi. Jadi apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Kalau terjemahan lama mengatakan, bapak-bapak janganlah bangkitkan atau jangan menggusari. Menggusari itu atau mencari suatu alasan-alasan yang tidak masuk akal, yang membuat anak itu tidak suka, yang membuat anak itu menjadi marah. Ya, menggusari atau orang tua menggusari ini adalah suatu perbuatan dari orang tua yang tidak disukai oleh anak. Ya, dan membuat anak itu menjadi tidak senang. Jadi menggusari di sini, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini berbicara dengan etika atau tingkah laku atau perbuatan atau perkataan dari orang tua. Ya. Jadi contoh misalnya, kalau anak-anak melihat orang tuanya, waduh, ini memalukan karena apa? Misalnya judi. Misalnya ini orang tuanya dikata-katai orang sebagai pemabok, ini contohnya. Atau orang tuanya dikata-katai orang, waduh ini papa kamu ini enggak benar. Ya, papa kamu ini jahatkah atau melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Nah, ini anak-anak ini menjadi gusar. Ya. Menjadi gusar ini ada kesedihannya, ada jengkelnya. Aduh, kenapa orang tua saya dikatakan seperti itu. Nah, ini yang banyak kali kita lihat di dalam dunia ini, bahkan di sekitar kita, banyak anak-anak yang tidak respect kepada orang tuanya karena ini. Jadi membuat anak itu tertekan, membuat anak itu malu, membuat anak ini tidak seperti anak-anaknya yang lain. Jadi ayat ini, kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Yaitu dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, ya, alasan-alasan yang membuat anak-anak menjadi jengkel, marah, malu, sedih oleh karena tingkah laku daripada orang tua atau ayahnya. Jadi itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Tetapi dikatakan di sini, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Atau kalau bisa dipisahkan di sini, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran Tuhan
dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dari Tuhan dan nasihat dari Tuhan. Luar biasa, Alkitab memang sudah tahu bagaimana caranya di dalam mendidik anak-anak itu. Ya. Bukan berarti sebagai anak-anak masuk sekolah dididik di dalam pendidikan dari kecil sampai SD, SMP, SMA dan seterusnya. Ya itu bagus. Ada guru-guru yang mendidik. Sebab kalau tidak bisa mengerti ilmu pengetahuan, tentu tidak bisa eksis di dalam kehidupannya. Ya, orang tua menyekolahkan anak tujuannya supaya anak ini bisa pinter dan anak ini bisa bekerja dan anak ini bisa menghidupi dirinya nanti bisa mandiri di kemudian hari. Nah itulah menjadi dambaan dari semua orang tua. Tetapi di sini Alkitab mengatakan orang tua mendidik mereka anak-anak itu dalam ajaran Tuhan dan nasihat daripada Tuhan. Ini bukan tugas yang mudah. Ya, jangan dianggap sepele. Ini sebetulnya tugas yang berat. Bahkan tugas ini melebihi tugas daripada pendidikan di sekolah. Dari guru, wali kelas atau kepala sekolah. Dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Kalau di sekolah, mereka hanya mendidik beberapa jam lalu pulang. Selebihnya itu urusan orang tua. Jadi lebih berat sebetulnya. Dan kalau di pendidikan sekolah, bila mana guru menjelaskan suatu pelajaran, ya guru sudah menyampaikan ya sebodoh amat. Ini anak mau dengar, ini anak mau mengerti, nanti berurusan dalam ujian nanti. Tetapi beda dengan didikan dari orang tua di dalam ajaran Tuhan. Seperti ayat ini, di dalam ajaran Tuhan. Itu tidak gampang. Ya. Karena orang tua juga harus menunjukkan suatu integritas untuk bisa anak itu bisa mengerti dan banyak sekali hal yang harus dipertaruhkan di dalam mendidik anak di dalam ajaran Tuhan dan nasihat daripada Tuhan. Saya ulangi lagi, ya. Jangan kita pasrahkan kepada guru di sekolah, ya ada guru agama, mereka cuma memberikan pendidikan. Ya guru agama mungkin 1 jam lebih, ya sudah. Dan anak yang dia diajar itu ya sebodoh, ya dia mau dengar syukur, dia perhatikan syukur. Dan nanti seperti saya ulangi, berurusan nanti dalam ujian. Nah disitulah membuktikan dia itu nurut atau dia itu perhatikan atau dia itu menangkap atau tidak. Tapi sekali lagi untuk urusan orang tua mendidik anak di dalam ajaran Tuhan, waduh, orang tua jadi guru di dalam kehidupan anaknya. Orang tua jadi contoh, orang tua jadi sampel, teladan kepada anaknya. Ya. Jadi ini yang bahkan saya banyak membaca buku dan dalam pengalaman hidup, seringkali orang tua tidak perlu keras mendidik di dalam ajaran Tuhan, tapi melihat teladan orang tua. Oh iya ya. Jadi anak bisa oh iya ya. Apalagi sudah mulai remaja lebih dari itu, jadi mereka seringkali mungkin agak gimana dinasihatin oleh orang tua terus, tapi mereka banyak lebih melihat, mencontohi sikap gerak-geri orang tua, sehingga anak ini mungkin hanya sedikit diberikan ajaran Tuhan atau dalam ajaran Tuhan atau nasihat Tuhan, mereka langsung paham, oh iya ya. Orang tua berkata kepada saya demikian, karena saya lihat orang tua juga memang seperti itu. Nah ini,
Bayangkan kalau orang tua itu lagi-lagi berdusta, lagi-lagi bohong, lagi-lagi menipu, lalu diajarin kepada anaknya, jangan kamu berdusta ya, jangan kamu menipu. Lalu anaknya tahu, waduh ayah ibu penipu, ayah ibu tukang bohong. Nah ini celaka. Nah ini yang kita lihat, Alkitab katakan, tetapi orang tua mendidik anak-anak itu di dalam ajaran Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberikan ajarannya itu melalui firman Tuhan. Nah, coba saya minta ada beberapa remaja di sini, tolong bacakan, satu orang baca Amsal 1 ayat 8, satu orang baca Amsal 3 ayat 11 dan 12, ada seorang baca ayat Amsal 8 ayat 33, satu orang baca Amsal 12 ayat 1, Amsal 15 ayat 10, Amsal 23 ayat 12 dan 14. Tolong ya, perhatikan coba siapa dulu yang baca Amsal 1 ayat 8. Cepat-cepat supaya kita bisa habiskan ayat ini. Ya, siapa yang baca pasal 3 ayat 11, 12. Baca yang keras kalau. Ayo cepat-cepat. Balapan, tidak apa-apa. Ayo. Ya, 8 ayat 33. Cepat. Ayo. Ayo. Cepat. 12 ayat 1. Ayo cepat, siapa lagi? Ayo, siapa sajalah supaya cepat. Ya, coba perhatikan terus ya. 15 ayat 10, Amsal 15 ayat 10. Ayo. Ayo. Ya, akan mati, benci teguran. Lalu Amsal 23 ayat 12 dan 14. Amsal 23 ayat 12 dan sampai ayat 14. Ya, ini lebih keras lagi tuh. Lebih keras lagi, di sini dikatakan anak-anak harus mengarahkan perhatiannya kepada didikan Tuhan. Telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Orang tua jangan nolak, jadi harus mau dan tidak mau. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ya, wow. Malah di sini memukulnya dengan rotan. Saya ingat dulu waktu saya masih sekolah SD, SR, sekolah rakyat dulu. Itu guru-guru, itu kalau sekarang mungkin bisa diperkarakan. Kalau ibu guru perempuan, itu kalau berbuat kesalahan, dia cubit di sini. Waduh, sakit sekali. Kalau tidak dicubit di sini, dia tarik itu kuping. Tapi kalau guru laki-laki itu pakai cambuk yang mungkin dari bambu segini, panjangnya mungkin bisa 1 meter. Kalau diberikan ulangan, lalu dia periksa ada 5 salah,
maka 5 kali dihajar. Parak, parak, parak. Tapi tidak dihajar di badan atas di sini, tapi di pantat ke bawah. Bukan asal pukul, sampai merah. Sampai merah. Waduh, hampir rata-rata guru-guru waktu itu saya ingat sampai SMP itu guru-guru begitu semua. Lalu kenapa mereka begitu? Karena guru-guru mereka juga itu berbuat malah lebih daripada itu. Bahkan papa saya ingat dia berkata waktu dia sekolah dulu, itu masih dalam pendidikan Belanda. Gurunya lagi hebat lagi dalam hal mendidik. Itu lebih jahat lagi. Tapi orang tua tidak memprotes. Bedanya sekarang. Berani guru jewer, anak dilapor. Lalu bisa gurunya itu ditahan. Nah, ini sudah berbeda. Makanya banyak sekali anak-anak didik sekarang yang suka melawan guru, melawan orang tua, tidak ada etiket dan lain sebagainya. Tapi dulu guru kalau ketemu di jalan 100 meter, anak-anak sudah bersembunyi, tidak berani ketemu. Nah itu. Orang tua angkat saya yang tadi saya sering katakan dia tentara bekas tentara Belanda. Dia kalau sudah buat satu kesalahan dia hitung. Sampai 3 dia rotan sama saya. Dan kesalahannya sebetulnya sepele. Ya. Dan yang dia pakai merotan saya betul-betul rotan. Rotan yang dipakai untuk sapi atau untuk kuda. Betul. Saya dididik begitu disiplin. Disuruh tidak boleh kurang jamnya. Apa saja kesalahan itu dihitung. Sudah 3, pak, pak, pak. Apalagi dalam soal rohani. Ya, dididik begitu rupa. Tapi waktu itu aduh saya jengkel. Waduh bagaimana ini. Tapi setelah saya sudah jadi hamba Tuhan, aduh itu ternyata diizinkan oleh Tuhan supaya apa yang dia sudah didik kepada saya dengan begitu keras ternyata sangat-sangat berguna. Didikannya itu kayak termeterai di dalam diri saya. Sulit untuk dilupakan. Jadi setelah melewati banyak masalah, tantangan, ujian di dalam pelayanan, ya sudah seperti ya saya sudah alami dulu seperti itu. Jadi itu adalah rencana dari Tuhan. Jadi inilah kita lihat keuntungan didikan di dalam Tuhan. Malah disebutkan di dalam ayat ini memang tidak enak ya. Jangan menolak didikan anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Bahkan dalam ayat berikutnya, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Jadi ini ada keuntungannya. Orang tua bertindak, memukul anaknya itu karena berbuat salah, berbuat dosa. Tapi akhirnya meluputkan anak itu dari apa yang dikatakan di sini, meluputkan, menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ya, artinya dia luput dari malapetaka, luput dari segala hal-hal yang mencelakakan dunia ini, lalu bahkan dia itu luput tidak masuk di dalam neraka. Nah, jadi ini kita lihat didikan dari Tuhan. Bahkan masih ada ayat, coba tolong satu orang baca di dalam Ibrani 12 ayat 9, tolong bacakan. Ibrani 12 ayatnya yang ke-9 mulai. Siapa yang dapat tolong cepat sampai ayatnya yang ke-11. Tolong Ibrani 12.
Ini jelas betul ya. Orang tua mendidik anak-anaknya itu, dan anak-anaknya kalau bersalah beroleh ganjaran. Namun meskipun orang tua memberikan ganjaran karena dia ada berbuat kesalahan, tetapi dikatakan di sini anak-anak menghormatinya. Karena orang tua mendidik mereka dengan cara seperti itu. Nah, apalagi Bapa yang ada di dalam sorga. Lalu dikatakan orang tua mendidik kita dalam waktu yang pendek, cuma dibatasi dengan waktu yang tidak panjang. Ya, sebab ada kalanya kalau sudah SMP, sudah mulai dewasa, SMA, seringkali orang tua sudah tidak lagi dengan kekerasan, tapi dengan nasihat-nasihat. Ya, tetapi Dia atau Allah menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Cara Allah mendidik kita tidak dibatasi dengan waktu. Tidak. Terus menerus Dia mendidik kita sampai kita mati. Sampai kita mati. Tidak ada batas waktu seperti kita mendidik anak-anak. Wah, kalau dia sudah SMA atau sudah sekolah tinggi, waduh kita tinggal lihat, tinggal kita jangan gini nak ya. Tidak lagi seperti waktu dia masih kecil. Sudah ada batasnya. Tapi kita dalam didikan dari Tuhan itu terus menerus. Dan anehnya saudara, itu Tuhan. Dia tidak bosan. Dia tidak bosan mendidik kita. Tidak bosan. Tidak mau putus asa. Dia terus mendidik kita. Ini yang kita renungkan, aduh Tuhan itu memang luar biasa ya. Ya, tidak ada batasnya sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Terserah kita. Kita mau ikuti didikan Tuhan, ajaran Tuhan, puji Tuhan. Kalau orang menolak didikan dari Tuhan, ajaran dari Tuhan, resikonya sendiri. Kita sudah ikuti dalam Amsal tadi. Orang yang mengikuti akan didikan, mereka beruntung. Ya. Nah, waktu mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia Allah menghajar kita untuk kebaikan kita supaya apa? Kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ada target dari Tuhan. Untuk mendidik kita, menghajar kita, ada target, bukan asal sembarangan. Ada target, yaitu supaya dikatakan di sini, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Targetnya adalah mencapai kekudusan yang sama seperti Tuhan. Sebab firman Allah katakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat akan Tuhan. Jadi ini Tuhan mengizinkan kita, mendidik kita, menghajar kita supaya kita terus menerus dididik dengan satu tujuan. Bahwa kita akan menjadi orang yang kudus. Kalau Allah berhenti mendidik kita, kapan kita bisa menjadi kudus? Ya, tidak bisa. Kita bersyukur kalau Allah masih mau mendidik kita. Berarti kita ini belum kudus. Apalagi kalau masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak dosa. Waduh, celaka. Lebih keras lagi Allah mendidik kita. Iya. Tapi kalau kita nurut Allah mendidik kita, menghajar kita, maka kita akan bertumbuh menuju kepada kekudusan. Sebab menuju kepada kekudusan ini tidaklah mudah. Di satu sisi tidak mudah, tapi di sisi Allah itu sangat penting. Sebab ini yang akan nanti menjadi persyaratan utama untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tanpa kekudusan, tak seorang pun yang akan melihat Allah. Jadi saudara jangan heran kalau Allah itu mengizinkan, mengganjar kita, mendidik kita, menegur kita. Mungkin begitu keras. Tetapi saudara, kita ingat, oh iya ya.
supaya saya hidup benar, supaya saya bisa hidup kudus. Ini targetnya dari Tuhan. Tuhan tidak tanya berapa kali kita dalam 1 minggu, 1 bulan ke gereja. Tapi ini yang Tuhan lihat adalah bagaimana supaya kita nurut dalam ganjaran Allah. Kita sadar ganjaran Allah itu, didikan Allah itu meskipun mungkin keras. Tapi dia akan menuntun kita, mengarahkan kita menuju kepada kekudusan. Sekali lagi, kalau kita merasa jenuh, kita merasa mungkin merasa bersungut-sungut, kita merasa mempersalahkan A, B, C karena kita mungkin dalam proses pendidikan Allah, menurut ajaran dari Allah, kita akan menyesal. Sebab Tuhan tidak memaksa. Kalau ada orang yang mau diproses, mau dididik oleh Tuhan, menurut ajaran Tuhan, merengkal, Tuhan tidak akan paksa. Tuhan tidak paksa, dia tidak bujuk-bujuk, tidak. Nah, jadi ini yang kita lihat. Supaya kita menjadi kudus, mendapat bagian dalam kekudusannya. Lalu yang kedua, kita lihat, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ganjaran itu tidak enak. Teguran itu tidak enak. Didikan di dalam Tuhan itu tidak enak. Makanya kalau mau cari yang enak-enak, berarti dia tidak masuk dalam golongan orang yang percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya. Ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, nggak enak. Ya, sedih, kenapa saya begini, kenapa saya harus begini. Padahal itu adalah ganjaran dari Tuhan. Lalu, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Ya, yang memberikan damai kepada orang yang dilatih olehnya. Ini yang kedua. Allah mengganjar kita, mendidik kita dalam ajaran Tuhan. Yaitu untuk apa dikatakan sini? Supaya kita menghasilkan buah kebenaran. Yesus berulang-ulang kali dalam Matius pasal 3, dalam Injil Lukas, dalam Injil Yohanes, Lukas. Di situ dikatakan bahwa diibaratkan kehidupan kita bagaikan pohon. Kalau tidak menghasilkan buah, maka dikatakan dalam Matius 3, telah tersedia kapak di bawah pohon kayu, pohon yang tidak menghasilkan buah, maka dia akan ditebang, lalu dia akan dibakar dengan api yang tidak dapat dipadamkan. Ini buah kebenaran. Ada 3 buah rohani, buah pertobatan itu. Buah dalam Injil Matius 3. Lalu ada buah-buah pelayanan. Kita melayani Tuhan dengan fisik kita, dengan harta kita, dengan uang kita, dengan tenaga kita. Lalu ada buah-buah Roh Kudus. Ini disimpulkan kepada satu yang disebut buah-buah kebenaran. Ini yang harus kita kejar. Maka Allah itu tidak akan berhenti untuk mendidik kita, bahkan menghajar kita, bahkan menegur kita, meskipun mungkin sakit, meskipun kita sedih, meskipun kita berduka cita, bukan sukacita. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Orang yang tidak mau dididik dengan ajaran Tuhan seperti ini, tidak akan mungkin dia akan menghasilkan, mendapatkan buah-buah kebenaran. Tidak akan mungkin. Luar biasa kita lihat didikan daripada Tuhan ini. Kita bersyukur, saya sangat bersyukur. Kalau setiap hari pun Tuhan mendidik saya dengan keras, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sakit kemarin ini juga, itu saya anggap itu sebagai suatu didikan dari Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab dari situ saya sadar dan lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Saya katakan kepada anak-anak saya selesai berdoa, urapan Allah turun dalam doa. Kami keluarga di kamar. Lalu setelah itu, saya berkobar-kobar roh saya. Lalu saya katakan sama anak-anak saya, selesai berdoa. Ini seizin Tuhan. Agar supaya Papi lebih sungguh-sungguh lagi melayani. Mau hidup dalam kebenaran. Mau hidup dalam kekudusan. Sebab namanya hamba Tuhan masih manusia. Kadangkala ada juga lemahnya. Kadangkala ada bodohnya. Kadangkala ada merasa bosennya dan sebagainya. Tetapi setelah itu di hadapan anak-anak istri saya katakan, ini seizin dari Tuhan. Sebab apa? Seperti saya disetrum, seperti disadarkan bahwa saya harus lebih sungguh-sungguh lagi. Saya harus lebih semangat lagi. Saya katakan sama mereka, Papi mau hidup lebih benar, lebih kudus lagi, dan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Dan kata-kata saya itu dengan air mata. Jadi saya simpul, oh terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan mengalami itu. Ada tujuan Tuhan. Supaya saya akan lebih mengejar kekudusan, lebih mengejar kebenaran daripada Allah. Setiap ganjaran itu Alkitab sini mengatakan, itu dikatakan memang diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Setelah kita mengejar kebenaran kekudusan, apa yang terjadi? Kita menikmati kedamaian. Ada Roh Kudus Allah memenuhi kehidupan kita. Kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dalam Efesus ini dikatakan di sini, dan didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat dari Tuhan. Nasihat manusia itu terbatas. Ada nasihat manusia itu dalam kitab Mazmur, dalam kitab Alkitab yang lain. Ada nasihat-nasihat yang menyesatkan. Ada nasihat-nasihat yang tidak betul. Ya, tapi nasihat Tuhan itu tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru kalau nasihat dari Tuhan. Nasihat Allah itu menguntungkan siapa? Menguntungkan kita. Ya, Allah tahu ya bagaimana cara kita menuruti nasihat dari Tuhan. Ya, nasihat Tuhan itu tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah, tidak mungkin menyesatkan, tidak mungkin. Ya, nasihat Tuhan itu diungkapkan melalui firman Tuhan. Hamba Tuhan dipercayakan oleh Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus, lalu menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Ada yang berupa nasihat, ada yang berupa teguran. Nah, di sini dikatakan didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat dari Tuhan. Seringkali banyak yang orang Kristen lebih menuruti nasihat orang daripada menuruti nasihat Tuhan. Jujur banyak yang lebih menuruti nasihat orang. Nasihat si A, si B, orang yang mungkin yang dia anggap mungkin berpengaruh, ya banyak orang yang apa yang diajarkan oleh Alkitab, nasihat-nasihat firman Allah, ajaran-ajaran Tuhan dan nasihat Tuhan itu seperti masuk di sini dan keluar sini. Tapi pada saat ada orang lain, mungkin orang itu lebih kaya, mungkin orang itu lebih pintar, mungkin orang itu lebih berpengaruh, mungkin orang itu dia segani. Lalu orang itu memberikan nasihat kepada dia. Dan dia lebih menuruti nasihat orang itu. Nah, ini yang celaka. Banyak orang ya lebih menuruti nasihat orang lain.
daripada menuruti nasihat daripada Tuhan. Sekarang ini banyak muncul penasehat-penasehat. Banyak muncul penasehat-penasehat dengan masalah persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan COVID, corona dan lain-lain sebagainya. Sehingga banyak penasehat-penasehat yang mendadak muncul. Oh begini, oh begini, oh begini, oh begini. Lalu mereka terjebak di dalam nasihat orang itu. Lalu mereka bermasa bodoh. Bermasa bodoh, ya sudahlah. Orang-orang berkata seperti itu, jadi sudahlah. Berdiam diri sajalah. Nah ini keliru dan salah. Tapi kalau ajaran dari Tuhan, tidak mungkin keliru. Ajaran Tuhan memang menyakitkan, tidak enak. Alkitab sudah katakan, menyakitkan, mendatangkan duka cita. Mungkin kita tersinggung oleh ajaran Tuhan itu. Tapi ujung-ujungnya maka kita akan memperoleh kekudusan. Kita memiliki buah-buah kebenaran yang akan membawa kita kepada keselamatan. Membawa kita kepada hidup yang kekal. Membawa kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Ini Alkitab yang katakan. Maka kita sebagai anak-anaknya maupun sebagai remaja kaum muda, bapak-bapak, ibu, kita semua, kita harus menuruti didikan dari Tuhan dan ajaran daripada Tuhan. Sebab ajaran Tuhan itu 100% benar adanya. Ikutilah itu. Seberat apapun kita menjalankan itu, ikuti ajaran Tuhan dan didikan Tuhan, kita lakukan itu. Lakukan itu dengan sukacita. Dan kita akan lihat akan membawa keberhasilan yang luar biasa. Sebab Allah akan membackup kita dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada di dalam kehidupan ini. Sebab kita menjadi anak-anaknya yang menuruti Dia. Kita bagaikan murid. Muridnya ini dengar-dengaran kepada gurunya. Oh Tuhan itu senang sekali. Di Alkitab ada dua kelompok murid dari Tuhan Yesus. Pertama, 12 murid. Lalu yang kedua, ada 70 murid. Dalam Yohanes pasal 6, waktu Yesus memberitakan firman Allah yang begitu keras, lalu kelompok yang 70-an ini, mereka berkata, siapa yang tahan dengan firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Lalu mereka mulai meninggalkan. Yohanes 6 ayat 66, 6. Lalu mereka meninggalkan Yesus. Setelah Yesus melihat mereka berangkat pulang, tidak mengikuti Yesus. Hanya karena teguran-teguran firman Allah yang keras. Lalu Tuhan Yesus berpaling kepada 12 muridnya. Dia berkata, Petrus dan murid lain, apakah kamu mau ikut juga dengan mereka? Tampillah Petrus, tidak Tuhan. Karena perkataanmu, karena firmanmu itu adalah hidup dan kekal adanya. Luar biasa. 70 melayang dan 12 ini. Mereka tetap mengikuti Yesus, namun akhirnya Yudas pun juga gugur. Jadi saudara kita lihat ya bahwa didikan itu tidak gampang. Tapi marilah kita mau menjadi seperti 11 murid dari Tuhan Yesus, seperti Petrus ya. Kita menerima didikan-didikan, ajaran-ajaran Tuhan, karena kita yakin ajaran didikan Tuhan itu menguntungkan kita, tidak merugikan kita, tapi akan membawa kita kepada kebenaran, kekudusan, untuk kita akan nanti hidup kekal bersama dengan Dia di sorga. Tuhan memberkati, kita masuk di dalam doa. Bimbinglah daku, ya Yesus, amin, haleluya. Oh di sepanjang jalan hidupku, oh firman-Mu bagaikan sulur, oh agar ku tak
sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Tuhan, amin. Oh, bimbinglah daku ya Yesus, amin. Oh, di panjang jalan hidupku, oh, firman-Mu bagaikan suluh, haleluya, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus pembimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh, tanpa Yesus di sisiku, oh, tanpa Yesus pembimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku takkan jatuh. Amin, haleluya. Bimbinglah daku, ya, benar, bimbinglah kami Tuhan. Oh, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh. Oh, firman-Mu bagaikan suluh, oh, haleluya, agar ku tak sesat di. Bimbinglah daku ya Tuhan, haleluya. Biar ini menjadi doa kita sore ini. Bimbinglah daku ya Yesus, amin, haleluya. Oh, di sepanjang jalan hidupku, oh, firman-Mu bagaikan seluruh yabasakala yabasa. Oh, agar ku tidak sesat di jalan, amin, haleluya. Oh, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Jangan menolak didikan dan ajaran dari Tuhan. Betapa kerasnya didikan Allah, ajaran Allah bagi kita. Allah tidak bermaksud mencelakakan kita, tapi itulah bentuk kasih sayang Allah kepada saya dan saudara, supaya kita akan menuju kepada kekudusan, memperoleh buah-buah kebenaran sebagai buah-buah rohani yang kita bawa untuk masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya, kita nyanyikan lagi kor ini. Oh, dengan sungguh-sungguh hati merenungkan kebenaran firman Allah. Amin. Oh, bimbinglah daku ya Yesus. Oh, di sepanjang jalan
lan hidupku. Oh, firman-Mu bagaikan sulur. Oh, agar ku tidak sesat di jalan dengan Yesus. Amin. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus, amin. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus bimbingku, tanpa Yesus menopangku. Sekali lagi, dengan Yesus, haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh, tanpa Yesus di sisiku, oh, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus menopangku, dengan Yesus, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus, amin. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Pada sagara pada sagara pada iada sera sadara pada bagara sagara. Oh, para savo pada kandat safakan di luar. Rikestro paso di lekoba di naik kalau. Iada sagara pada oh, para sagara pada sagara pada. Oh, ria pada sagara pada. Iada pasal kan di pada. Oh, pada sabrek kau dan wanda dan glory pada kan. Oh, bimbinglah kami terus Tuhan Yesus. Oh, haleluya pada segala maya pada. Oh, pada baik kandidat baik. Oh, firman-Mu menjadi terang bagi kami, menjadi sulu dalam jalan hidup kami. Oh, ria masakala maya malamas. Oh, padaku pada sakala maya malamas. Kami mau menerima didikan-Mu ya Tuhan. Kami mau menerima ajaran-Mu keras sekalipun. Karena Engkau membawa kami kepada kemuliaan Allah, membawa kami kepada hidup yang kekal. Oh, pada sakana bo pada kasakalamas. Ikada basa di nabo pada kasa di dalam. Wada bo pada dasa di nabo pada.
Oh, what a God that berikan di Lord, my God. Haleluya. Oh, riana boba na boba. Iana sanda na bo. Alabara sika na bana. Oh, what a watson Jesus so back in that land in a one. He got my son in the Jesus upon and a cancer in a one and Lord. He got back over the way by son in over Michael we can say. Oh, we go down in that one, none of that. We pass Roman back and over and I think over the face. Hallelujah, hallelujah. Oh, Yamasakala Mayamalamas. Oh, bimbinglah kami Tuhan. Tuntunlah kami. Pimpinlah kami Tuhan. Oh, pada sangkala malam sangka pada baik. Oh, pada kanser di bikbat sudah dibaikan. Hafu beneroman das baikan dodo naik kanser. Oh, pada kalbu yang dasar kalau buban. Oh, aku baik, sangat baik bagi kami. Oh, pada sangka du pada pasal dol dan naik mandol. Afraid God so gonna be glory na menaikkan. Haleluya, habot santani dan namun baik. He opened the sword and he got the baik kali dan namun. Oh, ya masakala baya baya mas. He got the suffering on the night kalau no one dapat. Oh, what a santa pendapat kali dan baik kali. Mampukan kami Tuhan untuk dididik oleh Tuhan. Oh, mampukan kami untuk dihajar oleh Tuhan. Ditegur oleh Tuhan. Oh, kami rela hati ya balasakala baya balamas. Ikada sopuri pada kuman. Meskipun engkau mendidik kami, mendatangkan duka cita, tapi hasilnya, oh, membawa kami dalam kekudusan, membawa kami dalam kebenaran. Oh, ya masakala baya balamas. Oh, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau terus dididik di dalam ajaran Tuhan. Haleluya. Habuana kesamprian dako menasana dinap. Habrakan saprikan doa the baik glory. Haleluya. Oh, pada sandara kabuh mana pada sangkal. Ikhlas roben the baik badan dan daik. Aprikosan dan aprikosan the baik. Haleluya. Oh, riana baya buana sangkal baya. Haleluya, haleluya. Oh, pada sangka dadu pada pada. Oh, pada pasangka dia nabu pada. Amen, pada sangka nabu pada nana. Abu asapri andakulo yiri hololat. Jesus, 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 Abu pada God nabu pada. Oh, haleluya, haleluya. Oh, riala pasangka pada pada. Oh, riala maya balama sakala maya. Haleluya. 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 Biar kehendak Tuhan jadi setiap hari, tak ada sentosa sampai jadi kehendak-Mu. Serahkanlah. Biar kehendak Tuhan yang jadi setiap hari. Oh, tak ada sentosa sampai jadi kehendak-Nya. Serahkanlah dirimu dalam rencananya, biar Tuhan lakukan kehendak-Nya. Amin. Oh, biar kehendak
kehendak Tuhan. Oh yang jadi setiap hari tak ada oh sentosa sampai jadi kehendaknya. Oh serahkanlah dirimu oh dalam rencananya. Oh biar Tuhan lakukan kehendaknya. Amin. Biar kehendak oh benar Tuhan. Oh yang jadi setiap hari tak ada oh sentosa sampai jadi kehendaknya. Serahkanlah dirimu oh dalam rencananya. Biar Tuhan lakukan kehendaknya. Ada 3 kehendak, ada 3 kemauan, keinginan yang dilakukan oleh banyak orang. Pertama adalah manusia sendiri. Manusia itu punya kehendak, punya keinginan, punya kemauan. Dan seringkali manusia lebih menurut keinginan, kemauan, dan kehendaknya. Dan kedua adalah kemauan daripada iblis. Iblis bekerja terus sampai saat ini. Dan banyak orang mengikuti kemauan daripada iblis yang mencelakakan. Tapi ada kemauan, kehendak yang daripada Allah. Kehendak daripada Allah ini, oh haleluya, Dia inginkan kita menuruti kehendaknya. Dia inginkan kita menuruti kemauannya, keinginannya. Haleluya. Sebab Yesus sendiri katakan, bukan tiap-tiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang mereka diselamatkan. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak daripada Allah. Haleluya. Biar kehendak Tuhan yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menikmati sentosa. Kita tidak menikmati damai sukacita Allah. Sampai kita melakukan kehendak Allah. Biar kita mau serahkan diri kita, hidup kita di dalam rencananya. Bukan rencana kita, bukan rencana orang lain. Rencana Allah. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka Dia akan lakukan kehendak dalam Allah dalam hidup kita. Biar kehendak Tuhan yang jadi setiap hari. Oh tak ada sentosa sampai jadi kehendaknya. Serahkanlah dirimu oh dalam rencananya. Biar Tuhan lakukan kehendak. Semua nyanyikan ini sekali nanti. Bapak Tommy berdoa. Oh biar kehendak Tuhan oh yang jadi setiap hari. Tak ada oh sentosa sampai jadi kehendaknya. Oh serahkanlah dirimu dalam rencananya. Oh biar Tuhan lakukan kehendaknya. Amin. Oh serahkanlah dirimu dalam rencananya. Biar Tuhan lakukan kehendaknya. Amin.
biar Tuhan lakukan kehendak-Nya. Oh, biar Tuhan lakukan kehendak-Nya. Oh, abada salpuman, ikada bobada sakada banana, ikada pasada domana, abore alasana, hallelujah. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. Glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, haleluya, 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 haleluya. Amen, 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 amen. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 Yesus. Glory, 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 glory. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kami terus menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Biarlah terus kami jadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Jadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus mau mendidik kami ya Tuhan. Walaupun pendidikan-Mu keras ya Tuhan. Biarlah kami terima apapun konsekuensinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kami terus ya Tuhan diberi hati kami ya Tuhan, yang Tuhan rendah hati ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan bila mana ya Tuhan perkataan kami, perbuatan kami ya Tuhan menyinggung anak-anak kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak tinggi hati, tidak sombong ya Tuhan, tidak angkuh ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih terus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Engkau bentuk kami ya Tuhan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan menuruti ajaran-ajaran-Mu, perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Karena kami tujuan hidup kami ya Tuhan berada di dalam kerajaan sorga ya Tuhan. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, kelemahan kami, kebodohan kami ya Tuhan. Dalam hal kami mendidik anak-anak kami ya Tuhan. Dalam hal kami mengikuti Engkau ya Tuhan. Ampuni kami bila mana kami ada kesalahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Firman-Mu telah memberkati kami yang sudah ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan, berkat-Mu kami bawa dia Tuhan dan menjadikan rema kan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan pada hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terus ya Tuhan beri hikmat kepintaran daripada-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu terus ya Tuhan tertabur di jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah-ibadah tempat ini ya Tuhan. Untuk besok kaum muda ya Tuhan, untuk doa syafaat ya Tuhan, terlebih ibadah raya ya Tuhan. Kami berdoa terus ya Tuhan, mengundang umat-umat-Mu ya Tuhan yang masih dalam keadaan rasa takut ya Tuhan. Biar Kau beri mereka keberanian ya Tuhan, kekuatan ya Tuhan untuk datang di tempat ini ya Tuhan, untuk mengucap syukur, memuji, beribadah kepada-Mu
padamu ya Tuhan. Terima kasih, berikan kami cuaca yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Kau hantarkan kami ke tempat kami masing-masing dengan pimpinan dan lawatan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.